Andrew Tate menjadi tamu di podcast PBD dan berdiskusi selama 4 jam yang luar biasa. Mereka membicarakan banyak topik, termasuk agama dan Islam. Andrew menjelaskan perjalanannya dari ateisme ke kekristenan, dan akhirnya ke Islam. Mari kita saksikan klipnya dan ikuti perbincangannya. I said to the atheist, I said, let's say there was 2 islands. You're shipwrecked, right? And there's 2 islands. Both of them are full of savages. On one island, you and your friend are shipwrecked. On one island, your friend goes and he crashes and they kill him and they eat him. And you go to another island and they want to kill you and eat you, but they don't because it's against their religion. Mm-hmm. Did God save your life? Who cares? Who doesn't even know the name of their God? But their God said, don't kill shipwrecked survivors. And now you're alive. So their God saved your life. The concept of God in and of itself saved your life. You owe God just for the concept of it, the idea of it. Ateisme bukan hanya tentang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga penolakan terhadap moralitas objektif. Analogi 2 kapal karam yang digunakan oleh Andrew tidak tepat karena ia berbicara tentang Allah sebagai konsep. Namun, Allah bukanlah hanya sebuah konsep, tetapi dia benar-benar ada. Quran Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Percaya kepada Allah adalah sesuatu yang alami, dan setiap orang merasakan dalam hatinya bahwa ia memiliki Tuhan dan Pencipta. Percaya kepada Allah sebagai konsep saja merupakan kufur. Saya tidak mengatakan bahwa Andrew bukan seorang Muslim berdasarkan analoginya. Namun, beberapa orang, seperti anak-anak, terkadang terburu-buru untuk mengucilkan orang lain dari Islam. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di pulau di mana orang-orang tidak percaya kepada Tuhan, jika Anda pergi ke sana dan mereka menyakiti Anda, dan ateisme mereka, tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena moralitas bersifat subjektif. Namun, dalam Islam, hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan kehidupan harus dijaga karena kami meyakini bahwa moralitas bersifat objektif. And then, once I understood that there had to be an equal and opposite force, I was raised Christian. I live in a Christian nation. Romania is actually, I think, the 2nd or 3rd most Christian country on earth. It's a very Christian country here. It's churches everywhere. They strongly believe. And that's where I began my journey, but I always had a very healthy respect for Islam because I understand that to a degree, to have a religion at all, you have to have an intolerance, to a degree. Because without an intolerance, you don't have rules. You don't have laws. You don't have any, like you said, you have to earn God's respect. If you're a religion which is tolerant of everything, then you don't have to earn God's respect. You can be a bad person and do bad things. God loves me, so it's fine. Well, no, it's not, because that's not the point of the religion. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan agama Kristen. Mereka percaya bahwa Tuhan mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Jadi, apapun yang mereka lakukan, mereka dijamin masuk surga. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen percaya bahwa Anda diselamatkan hanya melalui iman, dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan anak Tuhan, dan bahwa dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa. Namun, dalam Islam, Allah tidak mengorbankan makhluk yang tak berdosa untuk mengampuni kita. Kita hanya perlu bertaubat dengan tulus, dan insya Allah kita akan diampuni. Quran, Surat Al-Maidah ayat 74 mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terkait dengan kesalahpahaman bahwa umat Islam percaya bahwa pengampunan hanya melalui perbuatan semata, sebenarnya kami meyakini bahwa kita diampuni oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Abu Hurairah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Beberapa sahabat bertanya, termasuk Anda juga, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, termasuk saya juga. Semuanya hanya karena karunia dan rahmat Allah. So then you extrapolate that out, and I was sitting and thinking, what's the primary function of a religion? And the primary function of a religion, I don't believe is the religion exists so I can live forever. I mean, that's a nice thought. But I think on a macro level, the primary objective of a religion is to restore and contain some degree of traditional value within the society. How do you judge, let me change the way I worded that. How do you judge the success of a religion? I don't think you can judge it by the number of people who join it, because there's lots of people who are Catholic who don't act Catholic.
They don't act in any way particularly Christian. Anyone can say they're something. You can walk into a strip club and everyone says they're Christian. It doesn't mean anything, right? So how do you judge the success of a religion? Well, I like to think the best way to judge the success of a religion is how successful is it at fighting evil? How successful is it at preserving the morality of a population in X parameter, in X geographical area? So when you look at it from that way, you can't say that Islam isn't the most successful religion on earth. It's the most successful in regards to opposing evil. It's the most successful in regards to opposing its differing viewpoints. It's the most successful in regards to having people act within the limits and the confines of what it finds to be moral and good to God. It's the most adhered to. It's the most feared. It's the most respected in most forms. Subhanallah, jika kita melihat negara-negara muslim secara objektif dan menganalisisnya, bangsa kita adalah satu-satunya yang masih percaya pada moralitas objektif. Kita adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tidak tunduk pada agenda-agenda liberal kiri. Meskipun kita tidak sempurna dan hidup di masa-masa ujian, namun negara-negara muslim tetap menjadi yang terbaik dalam hal moralitas. Quran Surat Ali Imran ayat 110 berbunyi, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh, berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bangsa-bangsa Muslim dan memberikan taufik dan kesuksesan kepada para pemimpin kita. Amin." And then also I'd like to think... I would say it's the most feared. Yeah, it's the most feared. But what is respect without fear? Do we respect men we don't fear? If there's a man who could do absolutely nothing to you on any level at all, you might be nice to him, sure, because we're not bad people. But would you really respect him? If you could take his chick in front of his face, set his car on fire, and he wouldn't do a thing, you wouldn't respect him. You might be nice to him because we're not bullies, but you wouldn't respect him. Respect and fear are linked. They're not always the same thing, and you can maybe have fear without respect, but it's very hard to have respect without fear. Saya mengetahui bahwa Patrick adalah seorang Kristen, dan dia merasa tidak senang dengan perlakuan terhadap Kristen di Barat. Dan sejujurnya, saya setuju bahwa Islam ditakuti, yang berarti Islam adalah agama yang paling dihormati di planet ini. Andrew benar, rasa takut dan rasa hormat memang saling berkaitan, tetapi kita sebagai umat Muslim, moralitas kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Menghormati orang lain adalah hal yang penting. Bahkan jika seseorang dianggap lemah atau miskin, kita tetap harus menunjukkan rasa hormat kepadanya, karena dia juga merupakan ciptaan Allah. Namun, bukan hanya terhadap manusia, semua ciptaan Allah layak dihormati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin, pahalanya seperti mujahid fisabilillah atau seperti orang yang rajin berpuasa di siang hari dan rajin melaksanakan salat tahajud di malam hari. So when I say Islam is the last religion on earth, I say it because it seems to be the only one who will stand up and say, no, we don't care. No, that's not what the book says. No. I was raised Christian, and Muslims as a whole, we have no problems with Christians. None at all. I don't want anyone to think I'm anti-Christian, like I dislike Christians. We don't have a problem with Christians. We believe in a lot of the same things. We believe in Jesus. We put more respect on the name of Jesus than most Christians do. I just don't like the idea of people saying they're a Christian and saying, but because I'm a Christian, I can do whatever I want and throw all the rules away and none of it matters. Because once you have that level of tolerance, you no longer have a religion. Islam seems to be the last religion left with parameters. If you don't have parameters, you don't have a religion at all. So the closer I found myself to God, the closer I found myself to Islam. That's just how it ended. Alhamdulillah, kita semua bersyukur bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada saudara Andrew dalam memahami kebenaran Islam. Dia benar dalam mengatakan bahwa disayangkan banyak umat Kristen, terutama di Barat, tidak lagi mengikuti ajaran Alkitab. Namun, untuk argumen tersebut, apabila suatu hari semua umat Kristen bersatu dan kembali mengikuti Alkitab, apakah Kristen akan menjadi agama yang benar untuk diikuti? Jawabannya singkat, tidak. Hal ini karena agama apapun yang menganjurkan penyembahan kepada ciptaan adalah palsu, dan satu-satunya agama monoteistik di dunia ini adalah Islam. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, katakanlah, Muhammad, dia adalah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tempat segala permohonan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ayat ini merupakan gambaran terbaik tentang Tuhan yang pernah ada, terdiri dari 4 ayat. Kami tidak beriman bahwa Tuhan adalah manusia,
dan kami tidak akan pernah menerima keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah mati. Saya mengundang Anda untuk membaca Al-Quran. Bacalah tentang keindahan Islam dan bagaimana Allah mengisahkan nabi-nabinya dengan kisah-kisah yang sangat indah. Itulah sebabnya kami menghormati semua nabi Tuhan dan menganggap mereka sebagai teladan yang harus diikuti. Hal ini tidak dapat dikatakan tentang agama Kristen dan Yahudi. Deskripsi dan kisah para nabi dalam agama-agama tersebut tidak dapat diterima, dan kami menolaknya sepenuhnya. Para nabi Allah adalah orang-orang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini. Alhamdulillah atas karunia Islam yang telah diberikan kepada kita.